Wali Kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melihat bagaimana ketegasan daripada pemuda Batak Bersatu untuk melawan intoleran siapapun, ya. Dan saya secara pribadi sangat senang dan bahkan mendukung aksi yang dilakukan oleh pemuda Batak Bersatu. Ini paguyuban atau etnis lah ya. Jadi kelompok-kelompok seperti inilah yang tepat ya untuk melakukan yang namanya desakan ya, atau mendesak pihak pemerintah untuk menjerat ya pelaku-pelaku premanisme, intoleran, terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau seandainya harap dari orang Kristen tidak akan melakukan hal yang semacam itu, tapi melalui organisasi-organisasi yang ada, apalagi ini ada di Kota Bekasi, maka sangat wajar. Dan yang menarik di sini teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, dia katakan tidak ada cara lain untuk menghukum selain daripada dipecat. Iya kan? Dipecat. Dan ada banyak yang menyerukan lainnya, kalau perlu diproses, dijerat dengan undang-undang penistaan. Karena tentu hal ini adalah penistaan agama, menista ibadahnya orang Kristen, iya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan berikut ini. Wali Kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu
Dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Keamanan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Liwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih berkesempatan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Itu ya. Selamat dukung. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Oke. Abang, jawab semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Siapa yang nggak percaya Indonesia negara Pancasila? Gua. Nih, gua kasih salah satu contoh. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Udah pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen fobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang masih percaya kita negara Pancasila? Wong diskriminasi aja didukung negara kok. Padahal gue nggak pernah denger ada penolakan masjid di NTT atau di Bali yang di sana Muslim jadi minoritas. Gua kira Indonesia takutnya sama Tuhan. Nggak taunya malah takut sama orang Kristen lah, sama gereja lah, sama sekolah lah. Kalau udah gini, ya harus dilawan. Masa negara tunduk sama kelompok intoleran? Sabar, kan masih ada Menteri Agama. Atau jangan-jangan masih ngurusin konflik PKB ya? Ya, semoga berita ini bisa cepat viral. Sekolah bisa dibuka, para anggota DPRD bisa dicopot karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Indonesia emas, minoritasnya cemas. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali.